Eh, udah mulai? Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rahmadina Realita, seorang mahasiswi ilmu pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 1051900508. Hai semua, gimana kabar kalian? Udah kurang lebih nih 2 tahun kita menjalani pembelajaran yang kayak gini. Rasanya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. And you are amazing guys, bisa tetap waras pada kondisi yang seperti ini, belajar daring lewat smartphone kayak lagunya Sheikoji ya. Pasang info denger lagu aku online dan itu realistis banget kan ya, terjadi 10 tahun kemudian gitu dari sebelum lagu itu diciptain. And then kita sekarang apapun itu serba-serbinya ya online gitu. Oh iya, hampir lupa. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Ibu Gina Nabila Effendi yang terima kasih Ibu yang telah memberikan tugas ini kepada kami ya Ibu, di mana kami diperintahkan untuk membuat tugas individu berupa sejarah panjang dari konstitusi di Indonesia. Yang dimana sejarah konstitusi di Indonesia itu ya nggak semudah yang kalian bayangkan gitu. Jadi untuk itu, check it out videonya setelah ini. Baiklah pemirsa, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, yakni sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 45 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juni tahun 45 oleh BPU PKI. Dalam sidang BPU PKI pertama, yakni membahas dasar negara, bertempat di Gedung Pejampun. Dalam sidang pertama, terdapat 3 pembicara yang mengemukakan pandangan mereka masing-masing atas dasar negara. Pembicara tersebut antara lain Mohyamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mohyamin mengemukakan bahwa ada 5 asas dan dasar negara, yakni pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengatakan bahwa ada 3 teori dasar pendirian negara, yakni individualisme, golongan, dan integralistik. Beliau menyatakan bahwa teori integralistik cocok untuk pendirian negara Indonesia, yakni negara kesatuan yang seluruh lapisan rakyat dan golongannya dapat bersatu. Insinyur Soekarno mengemukakan ada 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Pada sidang BPU PKI 1 merekomendasikan 9 panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang BPU PKI kedua, yakni 10 Juli, membahas secara khusus usulan dasar negara. Rancangan ini dibahas oleh 19 orang panitia perancang Undang-Undang Dasar. Selain itu juga dibentuk panitia penghalus bahasa. Pada sidang BPU PKI kedua menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Pernyataan Kemerdekaan Indonesia 7 Agustus 1945. Kota Saigon, Vietnam PPKI diresmikan. PPKI dibentuk guna melanjutkan hasil kerja dari BPU PKI. Lalu, PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili dari berbagai macam daerah di Indonesia. Pasca kemerdekaan, yakni 18 Agustus tahun 45, Undang-Undang Dasar disahkan.
menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Undang-Undang 45 resmi sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konstitusi terdapat pandangan hidup serta menjadikan sumber hukum yang utama di negara Indonesia. Sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Terima kasih.